wabarakatuh. Tiga kali bukan berarti nyuruh kenceng. Yang belum biar ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama kali, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya yang sampai saat ini kita tidak bisa menghitung nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul silaturahim di tempat yang mulia yang insya Allah dihadiri oleh hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga sebagai umat Rasulullah, mari kita senantiasa ucapan salam dan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang insya Allah barang siapa yang gemar untuk bersolawat itu akan dimudahkan masuk surga lewat syafaat Rasul. Yang saya hormati Ketua Panitia dan seluruh anggota panitia, yang nggak hafal nggak disebut satu persatu. Yang saya hormati pemangku wilayah yang menyiapkan dan menyediakan tempat ini untuk berkumpul bersama. Yang saya hormati yaitu para murid dari alumni tahun pertama sampai tahun terakhir STM 3 DKI sampai SMK Berlian, dan yang terakhir bubar usianya di tempat lain. Semuanya mudah-mudahan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan duduk kita di sini, berangkat kita kemari, apa yang kita nikmati semuanya tercatat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, juga saya mengikuti yang pertama tadi, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, yang jelas gak hafal. Kalau suruh hafal mending pula. Pengennya siapa? Itulah kemampuan manusia. Sebagai contoh yaitu yang sekarang ada acara double, nggak mungkin dua tempat bisa jadi. Kita harus menyadari. Kalau saya alhamdulillah ada acara juga, cuman memang saya kalahkan untuk datang kemari.
semangat karena ingin ketemu daripada anak-anak dulu sekarang sudah para dewasa, sekian tahun nggak ketemu. Yang hampir 40 tahun nggak ketemu, kemarin ke rumah yang difasilitasi oleh Mbak Indah dan lain-lainnya, yaitu yang namanya diantaranya Totot Subianto. Tuan Apir kan saya masih ingat ya. Bang Umar saya juga nggak lupa itu. Terutama Mbak Indah, Mbak Kristin. Mudah-mudahan yang lain nanti juga pelan-pelan nggak lupa. Namun begitu mohon maaf kalau ada kelupaan, dan kalau ketemu saya di jalan, yang penting nggak nonjok, nggak menyapa, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita tetap yaitu silaturahim di mana-mana. Ini membawa acara dikasih waktu berapa lama ini? Sampai azan. Terima kasih. Kemudian juga saya sampaikan, mudah-mudahan alumni Berlian, alumni DKI, yaitu tetap mendapatkan rahmat dari Allah. Bagi yang telah berhasil urusan dunianya, kita bersyukur. Bagi yang belum, bersabar. Karena iman itu setengah sabar, setengah syukur. Nah, karena saya sudah relatif tua, saya juga menyadari, dan ternyata ada murid-murid yang sekarang itu juga sudah sudah setara. Karena kemarin juga ada yang saya berikan fotonya dengan contohnya Bang Totot. Ya komentarnya teman saya itu, ini muridnya yang mana, ini gurunya yang mana. Kita sempat juga bercanda, karena saya datang ke rumah saya bersyukur sekali kalau ada yang sempat datang ke rumah, tapi tidak menyalahkan yang tidak sempat. Makanya karena tidak semua sempat datang ke rumah, ada yang mewakili. Nah, hari ini saya sengaja menyempatkan datang ke rumah, bisa berwajah ketemu dengan ibaratnya dulu murid saya, sekarang tetap murid saya walaupun sudah berpisah tempat atau kantor atau sekolah. Lalu yang berikutnya, karena saya sudah 76 tahun nanti Februari, saya merubah. Kalau dulu saya menuntut ilmu berkaitan untuk dunia, sampai menyusun buku gambar teknik mesin, dibeli percetakan tahun 80 itu 1 juta. Senior Bang Eeng 81 baru datang. Selama hidup sekali-kalinya terima cek, sekali itu terima cek. Lalu yang berikutnya, sekarang saya ubah. Bagi saya, maaf, bagi saya udah berpaling dari ilmu dunia ke ilmu akhirat. Maksudnya nyari bekal, barangkali siapa tahu ya 2 tahun lagi, apa 3 tahun lagi, apa seminggu lagi saya dipanggil. Karena kita juga melihat
teman-teman saya itu sudah banyak yang mendahului kita. Bahkan maaf, murid-murid pun juga sudah ada yang mendahului saya. Main duluan ya Pak ya. Rendah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berdoa mudah-mudahan kita itu hidup bisa menjalankan manusia yang terbaik. Siapa manusia yang terbaik? Sebaik-baik manusia, khairun nas anfa'uhum linnas. Termasuk di sini. Termasuk kita di sini. Sehingga saya berpaling kembali yaitu belajar ilmu agama, karena saya masih sangat kurang sekali. Setelah makin belajar makin kurang, sampai saya punya buku sebel ini ada 2 atau 3, itu isinya tentang masalah hadis dengan yaitu Al-Quran. Untuk ngapalnya bagaimana? Yang belum ngapal saya kantongin. Kita ambil di sini sebagai contoh. Mempunyai nilai apa? 1 punya nilai silaturahim. Kita di sini ini punya nilai silaturahim. Di mana Rasulullah pernah bertanya oleh sahabat, ya Rasulullah, jalan apa yang memperlancar untuk menuju surga? Ada 7. Di antaranya salah satunya yaitu jawaban Rasulullah, gemarlah silaturahim. Maaf saya sampaikan silaturahim, dan maaf saya bukan menyalahkan, bukan silaturahmi, silaturahim. Pagar bagus. Jadi silaturahim itu bisa mempermudah jalan ke surga. Bukan pendapat saya, tetapi itu merupakan Rasulullah yang menjawab pertanyaan. Mudah-mudahan kita, ya, mudah-mudahan kita. Terus yang kedua, di tempat ini saat ini dengan acara yang dilakukan oleh yaitu panitia mengandung nilai kebaikan. Jadi mengandung nilai kebaikan. Karena dari awal itu kan adanya kebaikan. Ya, dari pertama ketemu kita saling menyapa. Setelah di dalam yaitu tuan rumah yang memfasilitasi bisa menjamu daripada makan dan minuman. Itu juga termasuk barang siapa kehadiran tamu, percepatlah untuk memberikan minum walaupun sekedar air putih. Makanya saya udah berpikir sendiri, kalau ada murid yang sempat ke rumah, andalannya bakso Pakde. Tapi ada juga yang kasarnya itu nasib rezekinya belum bagus, tutup. Siapa tuh Pak? Siapa? Tutup. Cuman tetap ada jalan keluar, ya, pangsit, mie ayam. Ini jadi kita itu kembali di tempat ini punya nilai kebaikan. Bahkan Allah di dalam Al-Quran itu banyak menyampaikan tentang beriman dan berbuat baik. Janji Allah bagaimana? Orang yang beriman berbuat kebaikan, surga. Yang diawali daripada surah Al-Baqarah ayat 82. Pertama kali janji Allah itu, barang siapa yang berbuat baik, beriman, wa amilus sholeh, yaitu dimasukkan ke dalam surga yang kekal abadan, kekal selama-lamanya. Ini pertanyaan saya, ya pertanyaan, tapi nggak dinilai.
Kalau saya tanya siapa yang ingin masuk surga itu pasti jawabannya semua. Pertanyaan saya balik, siapa yang ingin masuk neraka? Acung saya kasih 100.000. Enggak. Ya. Ya kan saya sendiri cuma nggak berani ngacung. Itu berarti kita masih punya iman, lengkapi dengan banyak berbuat baik. Tuh, ya, ini banyak yang berbuat baik, sesama kawan, satu lifting, satu sekolah. Jadi yang kedua itu di tempat ini punya nilai kebaikan. Terus apalagi yang kita dengar tadi kan ada sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim. Itu adalah bacaan, ucapan yang mudah diucapkan tetapi punya nilai timbangan yang berat. Masuk ketua, jangan keluar. Banyak sholawat. Terus apalagi tadi ada bacaan yaitu ayat kursi kalau nggak salah. Ayat kursi. Bacaan ayat kursi itu saya sering kalau mau tidur itu saya baca ayat kursi. Habis itu saya baca yaitu doa sebelum tidur, yaitu wudu dulu. Wudu saya baca semalam, saya baca itu wudu itu doanya yaitu setelah wudu yaitu asadu apa namanya asadu Allah wa asadu nama. Itu kalau dibaca ada 3 doa, pilih salah satu. Itu kalau baca itu ya, rutin, ikhlas, nggak sambil ngomel, nggak usah kenceng-kenceng, tapi khusyuk. Allah menyampaikan, ya Allah menyampaikan apa saya. Nanti silakan Anda yang sering habis wudu baca doa, silakan masuk pintu surga. Pilih salah satu dari 8 pintu surga. Ini yang saya pelajari semalam. Saya paling senang sekarang belajar agama. Kalau tadi ada yang main dengan agama, saya dengerin. Nanti saya rumah setiap ada hari Jumat saya ikut Jumatan, khotib menyampaikan materi sampai rumah saja untuk saya. Ya mudah-mudahan apa yang saya lakukan mudah-mudahan ya, yang ada di sini bisa ikut, dan saya juga akan ikut kepada murid-murid yang memang yaitu punya keteladanan. Tapi keteladanan yang utama adalah Rasulullah SAW. Takut kenal aku bi Rasulillah uswatun hasanah. Itu patokan. Jadi ada sholawat, ada baca ayat kursi. Jadi kembali kita jangan gelisah di tempat ini. Kita ikhlas di tempat ini. Saya juga ikhlas. Walaupun ikhlas nggak perlu disampaikan. Oh, makanya yang tadi ibaratnya maaf ya, kita maklumin datang ibaratnya belakangan. Di sini saya nggak berani, makanya datang belakang pusat sama saya sudah bukan tempatnya. Ya, lain. Tapi seperti dulu pun juga saya ada tujuan.
bukan menurut saya. Makanya saya bukan menghukum, saya itu mengajak push up. Kalau hukum saya ibaratnya hanya ngituin doang. Kalau saya itu termasuk di STM pembangunan keduanya terkenal Maman Solo yang push up. Kemarin ada informasi dari Kecamatan Pembangunan, dia jadi anggota LMK di Kelurahan Pegilingan RW 7 Pegilingan, bukan Makassari Pak. Saya sih ya Pegilingan. Itu menurut saya. Nah dia lagi ada pertemuan dengan LMK RW saya. Kami jelek-jelek begini dikasih amanat sebagai penasihat RW sudah 25 tahun. Nah ini peraturan gubernur yang terakhir saat ini yang pengurus RW 5 tahun disuruh lagi, Pak nggak ada yang lain Pak, Bapak lagi. Berarti nanti kalau panjang umur saya jadi penasihat RW sampai 2030. Saya seneng walaupun gak gajian, seneng karena itu masalahnya adalah kembali khairunas anfa'uhum. Jadi kalau dulu misain anak berantem anak sekolah, sekarang misain yaitu orang berantem karena masyarakat. Kemudian menyelesaikan orang nyuri motor. Alhamdulillah belum ketemu anak berlian, amatan dia itu nyuri motor, kemudian dilaporkan di RW saya karena nyuri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau anak perumnas itu ada jam 1 malam saya selesaikan, namanya Pak Rosan. Yang kejuran motor, yang nyuri motor warga saya. Bapaknya siang ngontrak tukang sayur. Akhirnya bapaknya serah, udah Pak terserah asal mau diapain, saya berubah. Jadi di masyarakat itu yang mudah-mudahan kita kembali di tempat kerja yaitu bermanfaat untuk masyarakat. Yuk, pertemuan ini mahal karena belum tentu sebulan sekali, ya. Tapi saya sudah catat pertemuan itu yang menyangkut alumni 3 DKI Berlian sudah 3 kali. Alhamdulillah saya bisa hadir. Yang pertama yaitu di sekolah, yang kedua di Jakarta, yang ketiga sekolah lain saya lihat belum ada. Nah, saya ngajar berapa tempat, STM Katolik STM PGRI 21 ngajar, STM Pembangunan ngajar, kemudian yaitu Berlian ngajar, kalau nggak salah 5 itu. Pakai motor Vespa butut untuk menutup biar dapurnya ngebul. Perjuangan hidup. Kalau sekarang saya nerimo pensiunan, yang penting diirit-irit nyampe. Saya makan kadang-kadang pokoknya seadanya, tapi dengan doa yang lengkap. Seadanya itu enak. Bener, tadinya itu saya nggak merasakan. Sekarang ketemu tahu, ya tahu, ketemu sambel-sambel, tapi dengan doa yang lengkap nikmat. Coba kalau dulu kan enggak. Udah ada ikan di taremnya. Tapi dulu punya semangat jalan masih memadai. Yang sudah punya cucu juga ada nih, Pak Yasir sudah punya cucu. Saya bersyukur saya dengar cerita Pak Yasir punya putri, putra itu berhasil. Sarjana semua. Bener. Mudah-mudahan yang lain juga informasinya itu menyenangkan bersama. Lalu yang berikutnya, ini maksudnya bukan pamer ya.
Mudah-mudahan kalian senang. Mantan gurunya itu nggak suka pakai main togel itu, alhamdulillah. Nggak judi online, alhamdulillah. Saya setiap malam rata-rata bangun jam 1. Saya jadwal. Seperti semalam bangun setengah 1, baca Al-Quran, kemudian yang berikutnya tafsirnya, kemudian baca hadis artinya, lalu jam 2 tahajud. Habis tahajud yaitu zikir, ya, zikir yang panjang. Kemudian yang berikutnya jam 3 rata-rata saya mandi. Kalau tuh dulu masih muda, saya mandi jam 3 dipertanyakan. Maaf, habis ngapain Bapak? Anak saya pun nanya, Bapak habis ngapain jam 3 mandi? Tapi sekarang enggak. Karena saya juga dapat informasi karena pertemuan seperti ini. Ada yang nanya, lagi melayat Pak Gadi namanya, sudah 3 tahun yang lewat. Saat melayat itu ada teman saya nanya, Pak Gadi, kalau ke masjid sholat subuh itu mandi dulu enggak? Saya jujur enggak. Namanya Pak Haji Supriyadi, pengusaha yang sukses, Pak Haji Supriyadi. Nah dia menanyakan pada saya, mandi Pak Haji. Habis itu saya lakukan, sebelum sholat subuh saya mandi. Ternyata nikmat. Lalu ada tetangga saya yang sama-sama sholat subuh, saya nanya kan, Pak Slamet namanya, Pak Slamet kalau subuh mandi dulu kan? Nggak kuat tadi bangun. Ya tentu saya bilang, kalau kebiasaan yang baik itu nanti yang berat jadi ringan. Yo. Ya. Itu rutinitas. Kalau ngantor ke RW seminggu sekali. Kalau roda saya masih ikut walaupun nggak disewa, karena penasihat nggak disewa. Secara teori organisasi penasihat itu tidak bisa disuruh ketua RW karena posisi garisnya horizontal. Saya bilang kalau mau bicara organisasi, ayo diskusi dengan saya. Maaf Pak, pimpinan RW itu merekrut daripada bidang tertentu. Ada itu. Yang dikatakan manajemen. What is management? Management is getting control and people. Nah ini saya dapat juga waktu saya belajar di Australia dan lain 6 bulan di sana. Kan? Di sana hubungan sama manusia itu bagus, walaupun beda agama. Malah di Indonesia itu kurang bagus, walaupun agama yang sama-sama Islam. Satu, yang namanya Craig Ferguson tahu bahwa yang peserta belajar di sana training adalah banyak orang Islam. Dia nanya, are you Muslim? Yes. I am Muslim from Indonesia. Lalu Jumatan dia terima pakai mobil Indonesia. Dia supirin, dia pakai jas, dia tunggu, dia nggak ikut masuk komisi. Itu namanya hubungan antar manusia mana yang perlu kita lakukan. Ibadah kepada Allah, ibadah kepada Tuhan yang masing-masing itu masing-masing. Tapi secara yaitu horizontal kita saling membantu. Termasuk saya ngajar Yosef. Karena prestasi barangkali saya diangkat sebagai kombinasi suatu. Saya ngumpul-ngumpul anak-anak masuk gereja, saya nggak ikut masuk. Saya nggak ikut masuk. Brudernya juga ibaratnya memahami. Jadi kembali, mari silaturahim khususnya yaitu sesama tamatan STM DKI dan SMK Berlian, jangan lihat jumlahnya, aktivitas yang positif yang mengandung ibadah. Bahasa Jawanya itu dipelihara, diuri-uri. Nggak tahu kalau bahasa Mbak Umar
diuringi. Karena dikatakan saya baca, ibadah jangan melihat kuantitas. Lihatlah ibadah dan lakukan ibadah karena kualitas. Karena kualitas. Terakhir, ini saya baca karena saya berhafal. Kalau yang mau bulan-bulan ya, silakan itu. Di contoh yaitu di dalam IS Saba ke-34, 54 ayat. Apa enggak? Lalu ayat yaitu ke-36. Bang Umar apa enggak? IS Saba ayat 36. Ntar paling di rumah. Ya, ini sudah saya catat, yang belum saya catat. Jadi saya naik busway, saya buka. Terjemahannya yaitu sungguh Allah melapangkan, membatasi rezeki bagi siapapun yang Allah kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi kita kalau lagi lapang rezeki bersyukur. Kalau lagi rezekinya yaitu disempitkan, bukan Allah benci, diuji kesabaran. Contoh nyata. Saya punya kontrakan, bukan juragan kontrakan. Karena dulu bekas garasi, setelah mobilnya nggak dipakai, oleh anak saya suruh, bapak jangan bawa mobil karena sudah sepuh. Saya nurut dengan anak, karena itu positif. Kalau SIM-nya masih hidup sampai nanti September 2026, motor juga masih hidup. Lalu itu daripada mubazir, saya kasih yaitu dikontrakan. Tapi bukan ini aja, bikin kontrakan. Orang 6 bulan, saya berdoa setiap hari, ya Allah, mohon lipat rezeki dari Engkau dengan segala laku kontrakan ini. 6 bulan belum dikabulkan. Sabtu kemarin hujan habis sholat duhur, karena salah satu yaitu doa saat hujan itu mempunyai nilai tinggi saat duhur. Saya berdoa di antaranya itu. Saya tidur habis duhur di bel, Pak mau lihat rumah. Saya datang naik sepeda. Begitu lihat, langsung cocok, langsung dibayar cash. Dibayar cash, nggak nyangka itu. Nah, itu contoh. Makanya apa yang disampaikan dalam firman Allah, saya yakin dan percaya. Kita akan diuji dan kita akan yaitu diberikan kemudahan. Itu dari Allah beberapa. Jadi yang sekarang itu lagi diuji, bersabar. Sebagai kesabaran yaitu ada hikmah yang Allah yang tahu kita. Buka. Buka saya membaca. Belum baca. Oh iya. Terima kasih. Takut orang. Ya, terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Sebelumnya saya bertanya sampai jam berapa terserah kan. Tapi berikutnya Bang Umar yang selalu itu kita dulu kan. Kalau ada salah, mohon dipercayai. Salah sekarang maupun salah waktu jadi guru, mohon dipercayai. Dan semuanya yang merasa salah dengan saya semuanya saya maafkan. Terima kasih atas perhatiannya dan atas keikhlasannya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ilmunya, makin tua makin kental, makin dalam menjemar. Jangan lupa Pak Haji Mas Sono doain kita nih alumni-alumninya
biar tetap iman Islamnya ya, biar bisa berkomunitas ya, banyak manfaat buat manusia lain. Kemudian lanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sepatah dua patah kata dari senior kita nih. Kemudian di Bang Yasin atau Bang En ya, kita kesempatan sepertinya lah. Sekata kayak dua kata kayak ya. Dang. Ya. Solid. Goyang. Teruntuk orang-orang baik yang Tuhan kirim di sekelilingku, terima kasih atas kebaikan yang pernah diberikan kepadaku. Apapun itu, sungguh sangat membekas di hatiku. Mohon maaf bila aku belum mampu membalasnya. Kudoakan, semoga Tuhan langsung yang membalas kebaikanmu melalui tangan-tangan orang baik yang akan menghampirimu juga. Ketulusan dan keikhlasanmu kelak menjadi saksi bahwa aku pernah merasakan dan mendapatkan kebaikan darimu. Semoga orang-orang baik yang Tuhan kirim di sekelilingku selalu dalam lindungannya, dimudahkan segala urusannya, diberkahi umur panjang, rezeki berlimpah, dan kesehatan yang selalu menyertai. Amin.